Aku Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom di Universitas Cyber Asia. Nama saya Abdul Rahman Pasaribu 250401020100, Prodi PJJ Informatika S1. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya arsitektur dan organisasi komputer. Konsep dasar arsitektur dan organisasi komputer yaitu arsitektur komputer mengacu pada atribut yang terlihat oleh program, contohnya instruksi, register, set. Lalu bagaimana sistem terlihat dan berfungsi dari sudut pandang seorang programmer. Organisasi komputer mengacu untuk unit operasional dan interkoneksi antar komponen yang melaksanakan arsitektur komputer. Bagaimana sistem diimplementasikan secara fisik. Lalu definisi dan fungsi sistem bus. Definisi sistem bus yaitu jalur komunikasi yang berfungsi sebagai saluran mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol, menghubungkan tiga modul utama yaitu CPU, memori utama, dan modul input-output. Fungsinya yaitu CPU ke memori, CPU mengambil data dari memori, lalu memori ke CPU, CPU menyimpan data dari memori, input-output ke dari memori atau CPU, transfer data antara perangkat eksternal dan memori atau CPU. Struktur fungsional sistem bus ada 3, kategori jalur paralel yang saling berkaitan. Data bus mentransfer data yang sebenarnya antara modul aksesnya yaitu 2 arah, satuan bit dan pengaruhnya bandwidth. Address bus menentukan lokasi input output, sumber atau tujuan data akses satu arah, satuan kapasitas ruang pengalamatan. Control bus mengelola penggunaan data bus, dan address bus membawa sinyal perintah dan waktu aksesnya bervariasi. Sinyalnya dapat berupa baca, tulis, memori, input, output, clock, bus, request, grant yaitu perizinan dan interupsi. Prinsip operasinya yaitu arbitrase bus, ada yang terpusat. Satu perangkat menerima permintaan dan memberikan izin. Kelebihannya yaitu sederhana dan cepat. Terdistribusi, setiap modul memiliki akses tersendiri. Menentukan master, ditentukan modul-modul yang berpartisipasi berdasarkan prioritas. Perwaktuan bus yaitu sinkron, diatur oleh clock terpusat. Cepat tapi kurang fleksibel. Semua perangkat harus beroperasi pada kecepatan yang sama. Asinkron, event ditentukan oleh event sebelumnya. Lebih fleksibel untuk perangkat yang berbeda tetapi lebih lambat. Evolusi dan hierarki bus modern. Masalah bottleneck. Bus tunggal membatasi kinerja karena semua transfer melewati jalur yang sama. Struktur bus berganda, yaitu bus lokal berkecepatan tinggi menghubungkan CPU ke cache L2 dan chipset North Bridge. Bus berkecepatan tinggi high speed menghubungkan perangkat berkecepatan tinggi kepada VGA disk, contohnya PCI Express atau PCIe. Bus ekspansi menghubungkan perangkat input-output yang agak lambat seperti USB dan SATA. PCIe yaitu standar penggantian bus paralel menggunakan point-to-point, memberikan kecepatan transfer yang lebih tinggi seperti PCIe itu VGA card. Lalu universal serial bus, ekspansinya serbaguna dan peripheral eksternal, sistem yang mudah plug and play, mudah disambungkan dan fleksibel. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu sistem bus adalah elemen fundamental yang menentukan efisiensi dan throughput keseluruhan sistem komputer. Inovasi bus terutama transisi ke struktur hierarki dan teknologi serial point to point seperti PCIe sangat penting mengatasi
mengatasi hambatan kinerja. Sarannya yaitu fokus pada latensi penelitian lebih lanjut untuk menargetkan kekurangan latensi data, bukan hanya meningkatkan bandwidth. Optimalisasi bus berbagai alokasi bandwidth pada ekspansi bus, yaitu USB SATA untuk perangkat input output yang lebih lambat. Lalu integrasi chipset sebagaimana integrasi controller input output dan memori ke dalam CPU dapat mengurangi kebutuhan bus eksternal, meningkatkan efisiensi daya dan kecepatan. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nama saya Abdurrahman Pasaribu dengan NIM 250401020100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.